Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid Bapak yang Bapak cintai dan sayangi. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di pagi hari ini. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang bisa belajar kembali ya. Kalian bisa bertatap daring lagi dengan Bapak ya, meskipun melalui YouTube. Untuk hari ini kita melanjutkan materi di halaman 117. Mari kita buka halaman 117. Di sini contoh teksnya itu aku ingin lingkungan bersih. Aku ingin lingkungan bersih itu berarti salah satunya kemarin itu gotong royong gitu ya, membersihkan kompleks gitu ya kemarin. Oke, untuk hari ini pokok pembahasannya itu adalah di PKN ya, penyelesaian atau pemecahan masalah ya. Sumpama kemarin kita belajar demam berdarah. Demam berdarah itu adalah suatu masalah ya. Kemudian penyelesaian atau pemecahan masalahnya bagaimana gitu ya. Oke, Bapak artikan dulu apa itu penyelesaian masalah ya. Penyelesaian masalah atau pemecahan masalah adalah suatu proses terencana yang perlu dilaksanakan agar memperoleh penyelesaian tertentu dari sebuah masalah yang ada. Jadi penyelesaian masalah itu rencana yang sudah tindakan yang sudah direncanakan ya untuk dilakukan untuk menghilangkan suatu masalah atau mengurangi masalah yang ada. Contohnya kemarin kan adanya demam berdarah ya. Demam berdarah di suatu kompleks atau kampung gitu ya, atau desa. Habis itu cara menyelesaikan masalahnya dengan cara apa? Yaitu mereka berencana ya, membuat suatu tindakan, kemudian mereka melakukan tindakannya itu dengan cara gotong royong, membersihkan sampah-sampah yang ada gitu ya, menguras saluran air yang kotor gitu ya, membuang sampah-sampah yang ada di saluran air yang kotor begitu ya. Itu salah satu contoh penyelesaian masalah. Atau di sini juga ada pemecahan masalah itu sebagai usaha mencari jalan keluar dari suatu kesulitan ya. Suatu masalah kemudian kita mencari jalan keluarnya. Bagaimana caranya masalah itu berkurang atau hilang ya dari suatu kompleks itu ya. Contohnya yang di halaman 117 itu, di situ aku ingin lingkungan bersih ya, berarti mereka mencari solusi bagaimana caranya lingkungannya itu bersih. Contohnya mereka membuang sampah ke tempatnya gitu ya. Oke. Di sini di halaman 118 itu sudah ada tabel ya. Di situ masalahnya apa di situ? Masalahnya contohnya banyak sampah gitu ya. Penyelesaiannya itu kita membuang sampah pada tempatnya. Kemudian setiap orang itu wajib mengkantongi sampahnya gitu ya, sumpama ya, sebelum dia menemukan tempat sampah. Jangan buang sembarangan, itu penyelesaiannya ya. Oke. Kemudian di sini ada beberapa cara untuk menyelesaikan suatu masalah ya. Tindakannya itu apa saja yang bisa kita lakukan? Seperti yang ada di halaman 119. Yang ada di 119 itu mereka apa yang mereka lakukan? Di halaman 119 itu mereka sedang berdiskusi ya. Maka kita bisa tarik kesimpulan, untuk menyelesaikan suatu masalah kita bisa mencari jawaban sendiri ya. Itu lebih bagus ya. Seumpama kita mempunyai masalah kita itu apa ya, contohnya di kelas itu
masalah itu apa, kok bisa rame terus gitu ya. Ketua kelas bisa mencari masalahnya itu sendiri ya gitu ya. Kemudian guru bisa mencari masalahnya sendiri tanpa berdiskusi dengan murid. Akan tetapi ada yang perlu berdiskusi ya. Berdiskusi itu kelompok kecil ya, kelompok kecil untuk menyelesaikan suatu masalah ya. Kemudian musyawarah. Musyawarah ini hampir sama dengan berdiskusi, cuma Bapak pisahkan ya. Musyawarah pun sama, kalian bertukar pendapat ya antara orang yang satu dengan orang yang lain untuk menyelesaikan suatu masalah gitu ya. Oke, itu ada 3 contoh caranya. Yang pertama mencari jawaban sendiri, kemudian berdiskusi, setelah itu bermusyawarah. Oke, setelah itu di sini ada hak dan kewajiban, kita tidak usah bahas lagi. Kemudian di halaman 122, kita buka 122. Kemarin kita sudah belajar makanan bergizi ya, sayuran itu merupakan makanan yang dibutuhkan oleh tubuh ya. Nah, ibu-ibu kita sedang membeli sayuran, sedang memilih sayuran. Akan tetapi tidak semua sayuran itu bagus ya. Ada beberapa ciri yang dapat kita tentukan ya, bahwa sayuran itu memang bagus ya. Oke nih, ciri-ciri sayuran baik berikut. Yang pertama, permukaan dalam keadaan segar, utuh dan tidak layu ya. Segar itu masih hijau ya, hijau atau hijau kebiru-biruan, itu masih segar tandanya. Dan daunnya itu masih agak namanya ya, tidak lembek lah, keras gitu ya. Oke ya, tidak layu lah intinya ya. Kalau layu kan gimana ya bentuknya, kalau layu ya lembek gitu ya. Oke, daunnya itu lembek. Kemudian tidak busuk. Kalau busuk itu kita bisa lihat dari batangnya ya. Itu kadang-kadang ada yang hitam-hitam, ada yang coklat gitu. Itu tidak boleh tidak boleh ya. Itu kalau sudah busuk janganlah kita konsumsi. Kemudian tidak ada bagian tubuh buah atau sayuran yang ternoda atau berubah warnanya kayak tadi ya. Jangan sampai yang biasanya hijau menjadi kecoklatan ya, atau menjadi kuning gitu ya. Jangan sampai membeli sayuran seperti itu. Kemudian terdapat bekas gigitan ulat ya. Kalau terdapat bekas gigitan ulat itu tandanya buahnya itu segar ya. Bukan berarti yang tidak ada bekas ulatnya itu tidak segar ya, bukan ya. Hanya saja kalau ada bekas gigitan ulat tandanya penggunaan pestisidanya ya. Pestisida itu anggaplah seperti pupuk ya, pada saat zat kimia ya, pada saat kita menanamnya itu tidak berlebihan penggunanya. Jadi itu aman buat kita ya, karena tidak berlebihan ya. Kemudian bebas dari tanah atau kotoran lainnya ya. Jangan sampai kita beli sayuran yang masih banyak tanahnya gitu ya, belum bersih gitu ya, sehingga itu merepotkan kita. Atau tanahnya itu masih mengandung kotoran ya, itu sebaiknya kita jangan beli, sebaiknya tidak dibeli. Kemudian itu saja untuk ciri-ciri sayuran. Sekarang kita masuk di halaman 126 ya. Manusia itu punya hak dan kewajiban sama halnya dengan hewan. Hewan pun juga sama, mereka juga punya hak dan kewajiban ya. Hak mereka itu berhak untuk mendapatkan makan gitu ya. Itu hak hewan juga. Hak untuk dirawat, hak untuk dimandikan gitu ya. Hak untuk diberi air ya, hak untuk itu sama ya dengan kita ya. Kewajiban kita apa? Kalau kita sudah mempunyai hewan peliharaan, tidak mungkin hewan itu 100% akan mencari makanan sendiri ya.
karena mereka sudah punya majikan gitu ya. Kalau kita sudah punya hewan peliharaan, maka sebaiknya kita memelihara dengan baik, merawat dengan baik ya. Kita kasih makan, kita mandikan, kita kasih tempat tidur, kita kasih minum gitu ya, sebagaimana mestinya kita gitu ya. Maka dari itu kewajiban kita sudah terlaksanakan dan hak mereka pun diperoleh ya. Ayam jangan sampai tidak dibuatin kandang ya. Ayam harus dibuatin kandang gitu ya. Kasihan kalau ayam enggak dibuatin kandang. Kemudian kita masuk di perkalian. Kemarin Bapak sudah jelaskan ya, ini ada 900 ya. Contohnya 100 kali 90 berarti ada 1 kali 900 gitu ya. Dan seterusnya kalian Bapak anggap kalian sudah paham ya semuanya, karena kemarin tugas-tugasnya sudah lancar semuanya, sudah benar semua ya, hampir benar semua ya, 90% hampir benar semua. Kemudian dari untuk soal yang dulu gitu ya, soalnya itu tidak jauh beda dengan yang ada di buku. Kalian cukup bisa mengalihkan saja ya. Kalian belajar perkaliannya. Di sini ada seumpama 900 itu ada ABC-nya, ABCD, ada pilihannya di sini ya. Kemudian kalian kalikan yang mana yang hasilnya 900 gitu ya, maka itu pilih pilihannya. Kalian cukup mengalihkan saja, tidak usah mencari. Oke, setelah itu kita lanjut di poster ya. Nah, ini kemungkinan Bapak akan kasih tugasnya di hari Selasa. Kalian baik-baik ya. Poster itu dulu kita pelajari bab berapa ya? Poster itu kalau tidak salah di bab 2, tema 2 atau tema 1 gitu ya. Poster itu informasi bergambar ya, untuk memberikan informasi kepada orang banyak atau masyarakat. Ini namanya poster. Contohnya waspada demam berdarah. Nanti di situ tidak banyak bercerita ya. Kalau beda halnya dengan koran gitu ya, beda halnya dengan majalah gitu ya. Kalau poster itu lebih banyak ke gambar. Ini contohnya dia sedang apa ini? Membersihkan bak mandi sepertinya ya. Ya. Gambarnya hanya ini ya. Artinya dia menguras, membersihkan bak mandi gitu. Kemudian menutup ya, seperti ini gambarnya. Kemudian mengubur gitu ya. Ini contoh poster. Seumpama nanti hari Selasa kalian suruh bikin poster, nanti kalian tidak usah banyak-banyak bercerita di dalamnya ya. Contohnya kayak seperti ini, cara waspada demam berdarah gitu. Kalian selain yang ada di sini, ada selokan ya, ada selokan, kalian bersihkan gitu, gambarnya seperti itu ya. Kemudian apalagi fogging ya, pengasapan, kalian kasih asap gitu ya, asap, kemudian ada orangnya gitu saja ya, tidak usah banyak bercerita, cukup gambar saja yang bercerita. Oke, itu saja itu poster. Sekarang kita masuk di MTK-nya sudah. Oke, sudah penyelesaiannya udah. Kemungkinan hari Selasa itu tugas buat kalian itu membuat poster sama mencari masalah ya. Nanti Bapak akan kasih masalah, kalian cari cara menyelesaikannya, kemudian kalian buat poster ya. Bapak kasih itu tugasnya di hari Selasa. Untuk hari ini kalian tidak usah ada tugas, cukup menyimak saja. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.